Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dismayanti Nurmilah Asidik dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Tasikmalaya. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah praktik digitalisasi pembelajaran PAI, yaitu membuat video pembelajaran. Langsung saja. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas toleransi dalam Islam yang dikenal dengan istilah tasamun. Materi ini penting karena Islam itu hadir sebagai agama yang mengajarkan kedamaian dan sikap saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam gitu. Lanjut, apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, tujuan pembelajarannya pertama, siswa itu mampu memahami pengertian toleransi dalam Islam. Kemudian yang kedua, siswa itu mampu menjelaskan bentuk dan batasan toleransi. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran ini bukan hanya agar siswa tahu apa itu toleransi, tetapi juga siswa itu mampu memahami bagaimana bentuknya, batasannya menurut Islam, dan yang paling penting mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun media digital. Langsung ke materi ya. Pengertian toleransi gitu. Pengertian toleransi. Toleransi dalam Islam itu berarti sikap menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Namun toleransi ini tidak berarti mencampur adukan ajaran agama. Jadi setiap orang itu tetap memegang teguh keyakinannya, tetapi tetap menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Nah, landasan toleransi dalam Islam. Islam itu mengajarkan toleransi sebagai bagian dari akhlak mulia dalam bermasyarakat dan menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Seperti Rasulullah SAW itu kan mencontohkan sikap toleran dalam kehidupan sosial seperti apa? Seperti bersikap adil, kemudian menghormati sesama, dan tidak menyakiti orang lain meskipun berbeda latar belakang gitu. Kemudian apa sih tujuan toleransi? Nah, di sini dibahas toleransi itu bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis dalam masyarakat yang beragam. Nah, jadi perbedaan latar belakang, pendapat, dan juga keyakinan itu adalah hal yang wajar gitu dalam kehidupan sosial. Dengan adanya sikap toleransi, setiap individu itu mampu saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut tanpa memaksakan kehendak. Jadi sikap toleransi ini membantu mencegah konflik, memperkuat kerukunan, serta menciptakan suasana hidup yang nyaman dan penuh kebersamaan. Kemudian bentuk-bentuk toleransi. Toleransi itu diwujudkan melalui sikap menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan saling bekerja sama. Menghargai pendapat itu berarti memberi ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pandangannya tanpa merendahkan atau memaksakan pendapat sendiri. Nah, kalau tidak memaksakan kehendak itu menunjukkan sikap dewasa dalam menyikapi perbedaan, sehingga keputusan itu dapat diambil secara bijak dan adil gitu. Nah, selain itu, toleransi juga tercermin dalam sikap saling bekerja sama, baik dalam kegiatan belajar, kemudian bermasyarakat, maupun berorganisasi, meskipun terdapat perbedaan latar belakang atau pandangan gitu. Nah, sikap-sikap inilah yang menjadi bentuk nyata toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana batasan toleransinya? Nah, di sini dibahas dalam Islam gitu. Toleransi itu berlaku pada urusan sosial dan kemanusiaan, tetapi tidak pada akidah dan ibadah. Jadi dalam kehidupan sosial, umat Islam itu diajarkan untuk bersikap terbuka, saling menghormati, dan menjalin hubungan baik dengan siapapun tanpa memandang perbedaan gitu. Namun ya, dalam hal akidah dan ibadah, seorang muslim itu tetap harus berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak mencampur adukan keyakinan. Nah, dengan demikianlah toleransi dalam Islam itu tetap memiliki batasan yang jelas, yaitu menghormati perbedaan tanpa mengorbankan prinsip keimanan. Nah, kalau contoh toleransi di sekolah gitu. Sikap toleransi di sekolah itu terlihat dari saling menghormati antar teman,
menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan. Jadi kalau di sekolah itu, toleransi itu dapat ditunjukkan melalui sikap tidak mengejek perbedaan pendapat atau latar belakang teman. Jadi saling menghargailah gitu sama pendapat teman kita. Kemudian bersikap sopan dalam berinteraksi, serta mau bekerja sama dalam kegiatan belajar gitu, walaupun berbeda-beda. Nah, dengan adanya sikap toleransi, lingkungan sekolah itu akan menjadi tempat yang nyaman, aman, dan mendukung proses belajar bagi semua peserta didik gitu. Nah, kalau contoh untuk di media sosial, itu bentuk toleransinya itu ditunjukkan dengan berkomentar santun dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Nah, kemudian manfaat toleransi. Sikap toleransi ini dapat memperkuat persatuan, kemudian menciptakan kenyamanan, dan mencegah konflik sosial. Nah, dengan adanya toleransi, setiap individu itu merasa dihargai sehingga hubungan antar anggota masyarakat dapat terjalin dengan baik, tidak terpecah belah gitu kalau adanya toleransi. Nah, sikap saling menghormati dan memahami perbedaan juga itu mampu membantu mengurangi kesalahpahaman yang dapat memicu pertentangan gitu. Oleh karena itu, toleransi itu menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan kehidupan sosial. Kesimpulannya, toleransi itu merupakan ajaran penting gitu dalam Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa penting? Karena melalui sikap toleransi ini, umat Islam itu dapat hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan tanpa mengabaikan nilai-nilai keimanan gitu. Nah, juga dengan menerapkan toleransi ini, kehidupan sosial itu akan menjadi lebih rukun, harmonis, dan penuh kebersamaan. Nah, mungkin cukup sekian materi untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga materinya bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.